Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Agus Saifuddin, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 2 Banyumas, menyampaikan demonstrasi konstekstual modul 1.4 Budaya Positif Praktek Segitiga Restitusi. Kasus pertama, Gary Danesa merupakan murid kelas 11 program kalian Teknik Elektronika, konsentrasi kalian Teknik Audio Video. Hari ini mereka membuat kesalahan karena saat pembelajaran praktik mengukur rangkaian catu daya, mereka bermain-main dan bercanda, sehingga salah menempatkan ring skala avometer dan menyebabkan kerusakan. Mereka diajak bicara oleh guru mata pelajaran Teknik Audio Video, Pak Agus, di ruang kelas. Gary, Neza, tadi saat praktek pengukuran tegangan rangkaian catu daya, kalian merusak alat ukur avometer karena salah menempatkan ring skala pengukuran. Bisa dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Iya Pak, tadi saat praktek pengukuran tegangan rangkaian catu daya, kami salah menempatkan ring skala avometer. Saat mengukur output, receiver yang seharusnya pada ring DCV malah ditempatkan pada pom sehingga avometer rusak. Pasti kalian punya alasan kenapa melakukan kesalahan seperti itu. Boleh dijelaskan? Ya Pak, tadi saat kami praktek bercanda dengan memutar-mutar nomornya skala avometer. Saya senang mendengar suara klik-kliknya Pak. Neza, mengapa kamu tidak mengingatkan Gary dan malah ikutan bercanda sehingga terjadi kesalahan menempatkan skala ring pengukurannya? Ada informasi yang bisa kamu tambahkan? Maaf Pak, saya tadi itu bercanda karena lihat wajah Gary yang lucu dan senang mendengar suara klik-klik. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian yang terbaik dari kejadian yang barusan dialami. Kalian melakukan ini pasti ada alasannya, bukan? Iya Pak. Pasti seru ya, bercanda memutar-mutar knob alat ukur untuk mendengar suara klik-klik-klik. Iya Pak. Ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan itu sangat berbahaya dan tidak boleh dilakukan oleh teknisi elektronika karena dampaknya sangat jelas, yaitu merusak alat ukur, yaitu avometer. Ya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kalian tunjukkan dalam kejadian salah penempatan alat ukur ini? Kita harus belajar dengan baik dan tekun Pak. Kita harus disiplin Pak, termasuk serius dalam belajar, apalagi saat menggunakan alat ukur harus memperhatikan standar operasi sistem. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Jadi saat praktek mengukur rangkaian satu daya, maka tidak boleh dilaksanakan dengan main-main atau bercandaan, apalagi tidak menggunakan standar operating sistem dari penggunaan alat ukur itu. Apakah kalian mau melakukannya dengan belajar lebih baik lagi dan tekun serta berdisiplin sehingga kesalahan dalam praktik tidak lagi terjadi? Tidak Pak. Tetapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa membahayakan diri dan juga merusak alat ukur. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita memindahkan keyakinan kelas kita dan besok saat praktek kejuruan kembali, kalian dapat berperilaku dengan lebih baik, belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak main-main serta berdisiplin. Iya Pak. Kami minta maaf dan berjanji akan menjalani keyakinan kelas dengan baik, termasuk belajar dengan baik dan disiplin. Oke, baiklah kalau begitu. Tentang avometer yang rusak, nanti silakan temui Mas Hendri, toolman kita, dan nanti bersama beliau kalian bantu untuk memperbaikinya. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih. Yuk. Kasus kedua, Senin siang, Pak Agus tidak dapat melaksanakan tugas mengajar mata pelajaran Teknik Audio Video di kelas 11 TAP 4 karena harus mengikuti rapat penting di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10. Pak Agus memberikan tugas mandiri kepada kelas 11 TAP 4 agar kelas tidak kosong. Namun, Rian tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya tertidur sungguhan. Akhirnya, saat pengumpulan tugas, Rian tidak mengumpulkan tugas. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Pak Agus menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yaitu Rian.
Padahal berdasarkan buku presensi hari itu, Rian masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Agus memanggil Rian menemuinya untuk klarifikasi. Selamat pagi Pak Jerian, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah. Kabar saya baik, Pak. Kamu tahu kenapa kamu saya dipanggil oleh saya di sini? Ya, Pak, mungkin berkaitan dengan tugas-tugas yang Bapak berikan. Ya, benar. Kemarin saat Senin saya izin tidak mengajar karena mengikuti rapat di cabang dinas pendidikan wilayah 10. Kamu masuk sekolah kan? Saya masuk, Pak. Tapi saya tidak mengulangi tugas yang diberikan oleh Bapak. Oke, Fajrian, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Pak Agus. Namun setiap tindakan pasti ada alasannya. Mengapa Fajrian tidak mengumpulkan tugas padahal masuk kelas? Saya capek, Pak, dan mengantuk karena semalam saya push-rank Mobile Legends dengan teman-teman saya sampai tengah malam. Akhirnya saat pelajaran saya mengantuk, saya bawa tiduran, malah ketiduran beneran. Jadi saya tidak mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kalau masih ingat, yang kamu lakukan dengan tertidur di kelas dan tidak mengumpulkan tugas itu bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Saya belum memenuhi keyakinan kelas kita, Pak. Keyakinan kelas yang mana itu? Yang selalu bertanggung jawab. Nah, itu kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena telah lalai dan tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya berjanji tidak akan mengulangi begadang dan tidur terlalu larut malam lagi, Pak. Sehingga saya ngantuk di sekolah dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Dan ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Agus dan akan saya kumpulkan besok, Pak. Oke, baiklah kalau kamu menyadarinya. Pak Agus apresiasi untuk tanggung jawabmu dan Pak Cerian boleh istirahat kembali. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnes Daniel Wijaya dari kelas 11 T4. Saya senang sekali berdialog dengan Pak Agus yang menerapkan segitiga restitusi agar saya saat menjalankan praktek dapat dijalankan dengan baik dan tidak bercanda. Saya harus banyak belajar untuk menjadi disiplin dan dapat menghormati teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Saputra dari kelas 11 HV 4. Saya sangat senang sekali telah berdialog dengan Bapak Agus Saifuddin yang menerapkan segitiga restitusi agar saya dapat lebih disiplin lagi ke depannya. Untuk praktek akan saya kurangi bercandanya biar hasilnya lebih maksimal lagi ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajrul Hidayat dari kelas 11 T4. Saya senang sekali berdialog dengan Bapak Agus Saifuddin yang menerapkan segitiga restitusi agar saya dapat mengendalikan diri dengan baik, dan saya berjanji tidak akan begadang dan akan mengerjakan tugas yang disampaikan oleh Pak Agus. Sekian, terima kasih.